Namaku Fadil. Hidupku di kampung kecil ini tak pernah benar-benar tenang. Sejak ayah meninggal karena jatuh dari tebing hutan larangan 5 tahun lalu, aku tinggal berdua dengan ibu yang sakit-sakitan. Rumah kami hanya gubuk kayu reyot di pinggir desa. Orang-orang bilang keluargaku ketiban sial, membawa kutukan turun-temurun. Aku tak peduli, selama ibu masih hidup, aku rela melakukan apapun. Sampai malam itu, saat angin berhembus aneh, dedaunan menari tanpa suara, dan bayang-bayang hitam berkeliaran di halaman. Ketika aku pulang dari surau, aku menemukan sehelai kain kafan tergulung di depan pintu. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Di dalamnya ada secarik kertas kuning usang bertuliskan namaku. Datang ke lorong pengantin malam ini. Pukul 12. Bawalah niat bersih. Satu di antara kalian akan kembali. Aku terhenyak. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata orang-orang tua, itu adalah tanda dipanggil untuk ritual larung nikah gaib. Siapapun yang menolak, akan ditarik nyawanya sebelum fajar. Aku bawa kain itu masuk ke rumah. Ibu yang sedang tiduran di depan tua langsung pucat begitu melihatnya. Ya Allah, Fadil, jangan ke sana, nak. Air matanya mengalir deras. Ibu nggak sanggup kehilangan kamu kayak bapakmu dulu. Aku berusaha tenang meski lututku lemas. Aku pegang tangan ibu yang dingin, keringat dingin membasahi wajahnya. Kalau aku nggak datang, Bu, orang-orang itu nggak bakal ngelepasin kita. Ibu bisa celaka, bisikku, mencoba menyembunyikan ketakutan. Tapi sebenarnya aku nyaris tak sanggup. Dulu aku dengar cerita, setiap beberapa puluh tahun, kampung ini memang mengadakan ritual larung nikah gaib, biasanya melibatkan orang luar atau anak yatim piatu. Tak pernah ada yang kembali hidup-hidup. Waktu terus bergulir. Jam di dinding berdetak lambat, seolah sengaja memperlambat malam. Angin makin kencang, pohon-pohon di luar bergoyang keras. Anjing-anjing kampung melolong panjang. Aku kenakan pakaian seadanya, saku celana hanya berisi tasbih kecil peninggalan bapak. Ibu memelukku erat, pelukannya gemetar, tubuhnya lunglai. Aku bisa rasakan ketakutan di napasnya. Kamu anak baik, Dil, jangan takut, kalau ketemu bapakmu, titip salam, katanya sambil terseduh. Dadaku terasa dihantam batu. Aku hampir membatalkan niat, tapi bayangan orang-orang desa yang sudah menunggu di ujung jalan membuatku sadar, tak ada jalan mundur. Dengan langkah berat aku berjalan menuju batas desa. Di sanalah, di mulut lorong gelap yang hanya diterangi obor redup, berdiri seorang wanita muda berjilbab hitam. Wajahnya pucat, matanya merah sembab, bajunya kusut. Saat aku mendekat, dia menoleh. Air matanya mengalir. Mas, saya juga dipanggil, kita harus masuk, bisiknya. Namanya Nisa. Entah siapa dia, dari kampung mana. Tapi malam itu, nasib kami sama, dipilih untuk ritual terkutuk. Saat aku memandang lorong itu, hawa dingin merambat sampai tulang. Dari dalam lorong terdengar suara seperti erangan perempuan dan tawa cekikikan samar. Bau anyir bercampur tanah basah menyambut kami. Nisa menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Aku takut, Mas, aku menghela napas berat, menatap dalam-dalam ke matanya. Kita nggak punya pilihan. Kita jalan bareng, apapun yang terjadi, jangan lepas tangan, ucapku. Dan saat kami melangkah masuk ke lorong itu, tanpa sadar air mata menetes. Entah karena takut, atau karena tahu, mungkin malam ini adalah malam terakhir kami melihat dunia. Lorong itu menyambut kami dengan hawa dingin menusuk, jauh lebih dingin dari udara malam di luar. Cahaya obor redup yang dibawa penjaga desa hanya sampai di mulut lorong, setelah itu tak ada cahaya sama sekali. Bau tanah basah bercampur amis darah menempel kuat di hidung, membuat perutku mual. Dinding lorong terbuat dari batu tua berlumut. Di sepanjang lorong, tergantung gaun-gaun pengantin putih yang telah kusam dan robek, sebagian berlumur darah kering di bagian dada. Nisa menggenggam tanganku makin erat. Langkah kami berat,
seolah ada sesuatu yang menahan kaki agar tak bisa bergerak cepat. Dari balik kabut tipis yang menggantung di dalam lorong, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan, diikuti cekikikan pelan. Jantungku berdebar tak karuan. Aku menoleh ke Nisa, wajahnya pucat pasi. Matanya basah menahan tangis. Mas, aku nggak kuat, tolong. Jangan tinggalin aku ya, bisiknya. Aku anggukkan kepala, meski sejujurnya aku juga nyaris tak sanggup. Baru beberapa langkah masuk, di sisi kiri lorong kulihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Deretan kerangka manusia berdiri menempel di dinding, sebagian masih mengenakan gaun pengantin usang. Kepalanya miring, mulutnya terbuka seolah masih ingin berteriak. Aku menarik napas panjang, rasa takut menguasai tubuhku. Salah satu kerangka itu memegang gaun putih lusuh berlumur darah, dan di bagian kerangkanya tergantung liontin kecil berbentuk bunga melati. Aku nyaris berteriak saat tiba-tiba gaun-gaun pengantin itu bergerak sendiri. Awalnya pelan, lalu berayun makin kencang. Suara ranting kering patah terdengar dari atap lorong. Nisa memeluk lenganku, tubuhnya bergetar hebat. Mas, ada yang ngikutin dari belakang, bisiknya. Aku menoleh cepat. Kabut makin tebal. Samar, di ujung lorong, berdiri 3 sosok perempuan mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya pucat, kaki mereka mengambang tanpa menyentuh tanah. Suara mereka pelan, tapi nadanya menusuk telinga. Kalian, pasangan ke-100, waktunya tiba, aku menahan napas. Keringat dingin membasahi punggung. Suara itu terasa seperti bisikan yang masuk langsung ke telinga, menusuk ke dalam kepala. Nisa menjerit kecil, lalu menunduk. Aku menarik tangannya. Jangan lihat, jalan terus. Kataku setengah berteriak. Namun semakin kami melangkah, suasana lorong itu berubah lebih mencekam. Dinding batu mulai basah, seolah mengeluarkan darah. Di beberapa titik tanah di lantai, tampak tangan-tangan hitam berurat keluar, seolah siap meraih siapa saja yang lengah. Suara tangisan di sekitar kami makin keras, bercampur suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba langkahku terhenti saat kulihat sebuah kursi kayu tua di tengah lorong. Di atasnya, duduk seorang wanita tua mengenakan kebaya putih, tubuhnya ringkih, wajahnya keriput, tapi matanya merah menyala. Ia menatap kami dengan senyum mengerikan, darah menetes dari ujung bibirnya. Di sebelahnya, sebuah gaun pengantin putih tergantung, masih basah oleh darah segar. Wanita itu bicara pelan, suaranya berat dan serak. Kalian, yang dipilih malam ini, satu di antara kalian, harus jadi pengantin kami, satu lagi, harus tinggal di sini selamanya. Nisa tak kuat, ia menangis keras. Aku pegang kedua bahunya. Dengar, Nisa, apapun yang terjadi, pegang tanganku, jangan lepas, kita harus keluar dari sini. Bisikku di telinganya. Tapi saat aku berkata begitu, lorong di belakang kami perlahan tertutup kabut hitam. Kami benar-benar terperangkap. Dan di saat itu, deretan gaun pengantin berdarah mulai berayun makin keras. Kerangka-kerangka itu bergerak pelan, tangan-tangan hitam merayap ke arah kami. Sementara di depan, wanita tua itu tertawa pelan. Pilihan kalian menentukan hidup dan mati, malam ini, salah satu di antara kalian takkan pernah kembali. Tangisan Nisa makin keras saat gaun-gaun putih berdarah itu berayun liar, seakan-akan ada angin kencang yang hanya berhembus di lorong itu. Tangan-tangan hitam merayap dari lantai, beberapa hampir menyentuh kaki kami. Aku berusaha menarik Nisa agar terus maju, tapi lorong itu seakan-akan memanjang tak berujung. Suara cekikikan perempuan bergema di udara, bersahut-sahutan, membuat bulu kudukku berdiri. Dari sudut lorong, kerangka-kerangka manusia yang tadi diam kini mulai bergerak. Tangannya perlahan terulur ke depan, gaun yang mereka kenakan lusuh, penuh sobekan, dan di bagian dada masih jelas bercak darah hitam yang mengering. Nisa histeris, tubuhnya nyaris jatuh kalau saja aku tak menariknya. Mas, itu mereka hidup, itu kerangka-kerangkanya jalan,
Mas, astagfirullah, astagfirullah, suaranya tercekat di tenggorokan. Aku mencoba tetap tenang meski jantungku hampir pecah. Tiba-tiba dari balik kabut tebal, sosok tiga perempuan berpakaian putih yang sejak tadi mengintai mulai bergerak mendekat. Rambut mereka panjang menutupi wajah, suara napasnya berat dan lambat, langkahnya tidak menyentuh tanah. Salah satunya mendekati kami, kepalanya perlahan mendongak, memperlihatkan wajah pucat tanpa mata, hanya rongga hitam dalam tengkorak putih yang meneteskan darah hitam kental. Nisa menjerit. Aku menutup wajahnya dengan tangan, memeluknya kuat-kuat. Jangan lihat, Nisa, jangan lihat, bisikku. Tapi suara arwah itu perlahan masuk ke telingaku, serupa bisikan halus yang menyayat kepala. Salah satu, harus tetap di sini, darah kalian, harus membayar janji lama. Langkah kami terhenti ketika di hadapan kami kini berdiri sosok wanita tua yang tadi duduk di kursi kayu. Dia berjalan mendekat, langkahnya pelan, tapi setiap jejak kakinya meninggalkan bekas darah di tanah lorong. Gaun pengantinnya compang camping, wajahnya setengah hancur, matanya menyala merah, dan senyumnya lebar seakan bibirnya robek sampai telinga. Fadil, akhirnya kau datang. Setelah 70 tahun aku menunggu janji itu, suaranya serak, berat, bercampur dengan suara tangisan perempuan-perempuan di sekitar kami. Aku terkesiap. Bagaimana dia tahu namaku? Siapa wanita ini sebenarnya? Aku bukan siapa-siapa, aku nggak kenal kau. Aku berusaha tegar, tapi tubuhku gemetar hebat. Wanita itu tertawa lirih, suara tawanya berat, menggema di seluruh lorong. Darahmu adalah warisan darahnya, yang dulu meninggalkanku di altar kematian ini. Aku memandangnya lebih jelas. Meski wajahnya tua, tapi sekilas matanya memiliki bentuk yang familiar. Aku merasa pernah melihat sosok ini dalam foto tua milik almarhum kakekku. Dulu, nenekku pernah bercerita tentang seorang wanita yang bunuh diri di malam pernikahan karena pengantinnya kabur. Dan sekarang, dia berdiri di depanku. Nisa terjatuh lemas, tubuhnya ditarik tangan-tangan hitam dari lantai. Aku mencoba menariknya, tapi makin banyak tangan yang keluar. Pilihanmu, Fadil, selamatkan dia, atau terima kutukan yang akan menghabisi seluruh keturunanmu malam ini, bisikan wanita tua itu menyayat telingaku. Aku pegang tangan Nisa sekuat tenaga. Aku nggak bakal ninggalin kamu, Nis, apapun yang terjadi, kataku dengan suara bergetar. Wanita itu mendekat, napasnya berbau busuk, wajahnya nyaris di hadapanku. Tebus, sekarang, atau kutukannya berjalan malam ini. Saat itu lorong bergetar, suara tangisan dan tawa menjadi satu, kerangka-kerangka bergerak serempak ke arah kami, tangan-tangan hitam menarik paksa kaki Nisa, dan suara teriakan ribuan arwah menyelimuti lorong sempit itu. Dan di saat itu, aku harus memutuskan, siapa yang harus tinggal, dan siapa yang harus hidup. Suara jeritan Nisa menggema di lorong sempit itu, tangan-tangan hitam makin banyak keluar dari tanah, meraih pergelangan kakinya, menarik tubuhnya perlahan ke dalam lubang gelap yang terbentuk tiba-tiba di lantai tanah basah. Aku berteriak sekencang-kencangnya, menarik tangan Nisa sekuat tenaga, tapi kekuatan itu bukan kekuatan manusia. Tanganku terasa panas seperti terbakar, sementara wajah Nisa dipenuhi air mata bercampur debu dan tanah. Mas Fadil, tolong, aku nggak mau mati di sini, Mas, jangan tinggalin aku. Suara Nisa tercekat di tenggorokannya, tubuhnya gemetar hebat, sementara wajahnya mulai pucat pasi. Dari kejauhan, kerangka-kerangka manusia berpakaian pengantin mulai bergerak serempak, tangan-tangan tulangnya terjulur ke depan, mulut-mulut mereka yang terbuka menganga seolah menjerit tanpa suara, mata kosongnya menatap kami tanpa berkedip. Wanita tua itu berdiri di depan kami, rambut panjangnya terurai berantakan, matanya merah menyala, wajahnya kini penuh luka sobek dan darah hitam menetes dari mulutnya. Di tangannya ia membawa sebuah kotak kayu berukir bunga melati, lambang yang sama seperti di kalung yang tergantung di leher salah satu kerangka tadi.
Fadil, waktumu sudah habis, siapa yang akan kau pilih? Dia, atau dirimu sendiri? Suaranya seperti gabungan jeritan dan tawa yang mengiris telinga. Aku tak bisa bicara, tubuhku gemetar, peluh bercampur darah menetes di kening, dada sesak seolah ada batu besar menghimpit. Nisa kembali berteriak, air mata bercucuran, "Mas, aku nggak mau mati, aku mohon, Mas, aku masih punya ibu, aku masih pengen pulang." Di detik itu aku melihat sosok almarhum bapakku berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi luka lebam, bajunya compang camping, matanya basah. Dia hanya menatapku tanpa berkata, tapi aku tahu arti tatapan itu. Aku harus menyelamatkan Nisa. Kutukan ini sudah cukup memakan keluarga kami. Aku genggam tangan Nisa lebih erat, walau jari-jariku terasa remuk. Ambil aku saja. Ambil nyawaku. Asal dia selamat. Teriakku, suara serak parau bercampur isak. Lorong seketika hening. Tangisan dan tawa hilang, tangan-tangan hitam itu perlahan menarik diri masuk ke dalam tanah. Nisa terhempas keluar dari lubang gelap, tubuhnya menggigil, napasnya terengah-engah, wajahnya penuh lumpur. Wanita tua itu tersenyum lebar, wajahnya berubah seketika, dari hancur menjadi sosok perempuan muda dengan wajah cantik dan mata bersinar sendu. Jadi kau memilih menebusnya, kau berbeda dari darah keluargamu dulu, Fadil, katanya lirih, lalu dia menyerahkan kotak kayu itu ke tanganku. Buka, dan terima warisan gelap ini, agar kutukan ini tak lagi menimpa generasimu. Aku buka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada secarik kain kafan bertuliskan nama kakekku, foto seorang perempuan muda berkebaya putih, dan sebuah liontin bunga melati. Di belakang foto itu tertulis, untuk suamiku yang mengingkari janji di malam pernikahan. Aku menunggumu di lorong ini selamanya. Air mataku mengalir. Jadi, kau Ratih, perempuan yang dulu kakekku tinggalkan. Dia mengangguk, mata indahnya basah. Aku bunuh diri di sini malam itu, seluruh arwah pengantin ini adalah para korban yang tak pernah kembali. Tapi karena pengorbananmu, malam ini kutukanku terputus. Tiba-tiba lorong bergetar, tanah di sekeliling kami runtuh, dinding lorong retak, suara lolongan ribuan arwah terdengar, disusul suara ledakan besar. Wanita itu tersenyum, terima kasih, aku bisa pergi, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih, kerangka-kerangka itu roboh, tangan-tangan hitam lenyap. Aku pingsan seketika, hanya mendengar suara Nisa memanggil namaku di kejauhan sebelum semuanya gelap. Aku terbangun dengan tubuh penuh lumpur dan darah kering. Kepalaku berat, dada sesak, tangan kiriku masih menggenggam kotak kayu kecil itu. Kabut tebal menyelimuti sekelilingku, bau amis darah dan tanah basah masih memenuhi udara. Aku menoleh, mencari Nisa. Tapi lorong itu sudah kosong, dinding-dindingnya runtuh menyisakan batu-batu tua yang basah. Hanya samar suara burung hantu terdengar di kejauhan. Tiba-tiba dari balik kabut muncul Nisa berlari ke arahku, wajahnya panik, matanya sembab. Mas Fadil, kita belum bisa keluar, lorong ini berubah. Aku bangkit, menahan sakit di kaki. Di depan kami, lorong yang tadinya sempit kini berubah jadi jalan setapak panjang, di kedua sisi berjajar deretan makam tua berlumut. Dari balik salah satu nisan, muncul asap hitam tipis membentuk sosok bayangan manusia tanpa wajah. Nisa berteriak histeris. Mas, itu apa lagi? Bukannya tadi udah selesai, katanya kutukannya terputus. Mas, kenapa malah kayak gini? Aku tak bisa menjawab, karena aku pun tak mengerti kenapa suasananya justru semakin gelap. Tiba-tiba tanah di sekitar kami merekah. Muncul tangan-tangan kurus berkulit hitam legam, jari-jarinya panjang dan kuku tajam menusuk ke permukaan tanah. Puluhan tangan merangkak keluar bersama suara bisikan ribuan arwah. Salah satu tangan mencengkeram kaki Nisa. Aku cepat menariknya, tapi tangan itu sangat kuat. Di detik itu, suara berat dan dalam terdengar dari atas pohon besar di pinggir jalan setapak. Kalian kira ini hanya soal Ratih?
Ini tentang darah keluarga kalian, sejak ratusan tahun lalu, pengkhianatan yang belum ditebus lunas. Aku menengadah, dan di atas cabang pohon tua itu berdiri sosok lelaki besar berpakaian adat Jawa hitam, wajahnya hancur separuh, matanya merah menyala, tubuhnya berlumuran darah. Ia menunjuk langsung ke dadaku. Darahmu masih mengalirkan janji yang diingkari. Satu nyawa belum cukup, kalian harus menyerahkan satu lagi. Kabut makin pekat. Suara lolongan serigala bersahut-sahutan. Aku pegang tangan Nisa, menariknya lari sekuat tenaga, tapi di kiri kanan kami tangan-tangan itu makin banyak muncul. Beberapa kerangka mulai bangkit dari balik makam, mata kosongnya menatap kami, mulut mereka menganga seakan memanggil. Nisa menangis, tubuhnya gemetar hebat. Mas, aku nggak kuat, aku takut, aku mau pulang, aku nggak mau mati di sini, Mas, tolong, jangan lepas tanganku, aku mohon, aku menahan Isa. Kakiku berdarah terkena batu, tapi aku tak peduli. Kami terus berlari, hingga akhirnya di ujung jalan setapak terlihat sebuah gerbang kayu lapuk. Di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan huruf Jawa kuno, samar terbaca, pintu pulang hanya untuk yang rela kehilangan. Aku berhenti sejenak, dadaku sesak. Apa maksudnya? Nisa memandangku dengan mata ketakutan. Tiba-tiba di depan gerbang itu muncul wanita muda berkebaya putih, wajahnya cantik tapi pucat, rambutnya panjang terurai, di lehernya tergantung liontin bunga melati. Dia tersenyum pelan. Fadil, kau kira Ratih satu-satunya? Masih ada aku, dan yang lain, kami menunggumu di sini, selamanya. Di belakang wanita itu, deretan arwah perempuan berbaju pengantin bermunculan dari balik kabut, berjalan lambat menuju kami. Mata mereka merah menyala. Tubuh mereka membusuk, gaun pengantin berlumuran darah. Suara tawa dan tangis bercampur menjadi satu. Aku sadar, kutukan ini jauh lebih besar, dan pengorbanan tadi belum cukup. Aku menatap gerbang kayu lapuk di depanku. Nafasku memburu, dada sesak, peluh dingin membasahi wajah. Nisa menangis sambil memeluk lenganku. Mas, kita harus keluar, aku nggak tahan lagi, aku takut. Mas, aku nggak mau mati di sini. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara derap langkah arwah-arwah perempuan berbaju pengantin yang perlahan semakin mendekat. Mereka datang dengan wajah rusak, tubuh berlumuran darah, mata merah menyala, tawa cekikikan bercampur isakan kesedihan. Di tengah barisan itu, wanita muda berbaju putih tadi berjalan paling depan, liontin bunga melati di lehernya berayun perlahan. Pilih, Fadil, satu harus tinggal, baru satu lagi boleh pulang, semua harus seimbang. Aku menatap Nisa. Wajahnya penuh luka, air mata bercucuran, matanya basah ketakutan. Tanganku gemetar memegang pundaknya. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, ampuni aku kalau harus mengambil keputusan kejam ini, tapi aku nggak rela Nisa mati sia-sia di tempat ini. Tiba-tiba tanah bergetar hebat, tangan-tangan hitam muncul makin banyak, kerangka-kerangka bangkit, arwah-arwah itu makin dekat. Dan di saat itu, aku mendengar suara almarhum bapakku di telingaku. Selamatkan dirimu, nak, tinggalkan dia, jangan ulangi kesalahan bapak, darah kita nggak akan pernah lepas dari kutukan kalau kau tetap baik hati di tempat ini. Jantungku seperti diremas, tubuhku limbung. Aku pegang tangan Nisa erat-erat. Dia memohon, Mas, jangan tinggalin aku mohon, aku masih mau hidup, tapi di belakangku, gerbang kayu itu terbuka sedikit. Cahaya putih menyemburat keluar, membuat arwah-arwah itu berhenti sejenak. Pilihan itu benar-benar di tanganku. Dalam detik itu aku harus memilih. Dan tanpa sadar, tubuhku bergerak. Aku mendorong tubuh Nisa ke arah arwah-arwah itu. Maafkan aku, Nisa, demi nyawa ibu di rumah, demi hidupku, aku harus keluar dari sini. Nisa menjerit sekeras-kerasnya. Mas Fadil, tolong aku. Suaranya menggema, mata basahnya menatapku penuh kecewa. Tangannya meraih udara kosong saat tubuhnya ditarik tangan-tangan hitam ke dalam tanah. Darah muncrat kemana-mana,
Suara tulangnya patah bergema. Jeritannya mengiris malam. Aku berlari sekuat tenaga ke arah gerbang, tubuhku menabrak cahaya putih. Suara arwah perempuan itu bersahut-sahutan. Kau pengkhianat, darahmu takkan pernah bersih, kutukanmu akan abadi, gerbang tertutup di belakangku. Aku terlempar keluar, jatuh di halaman rumahku yang gelap. Nafasku memburu, tubuhku penuh luka. Tapi semua sudah sunyi. Lorong itu lenyap, rumah-rumah desa sepi. Seolah semua peristiwa itu hanya mimpi. Aku berjalan menuju rumah. Di dalam, ibu terbaring lemas di dipan tua. Matanya terbuka perlahan melihatku. Kamu, selamat. Aku angguk, air mataku jatuh. Tapi sebelum aku sempat bicara, sebuah suara pelan terdengar di dekat telingaku. Mas Fadil, kenapa kamu tinggalin aku? Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di balik cermin tua di dinding rumah, samar-samar aku melihat bayangan Nisa mengenakan gaun pengantin putih berlumuran darah, matanya kosong, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dia berdiri di belakangku, tersenyum menyeramkan. Aku sudah jadi bagian keluargamu, selamanya. Tubuhku kaku, darahku berhenti mengalir. Di leherku, liontin bunga melati yang tak pernah aku kenakan tiba-tiba tergantung di sana. Dan suara arwah-arwah pengantin itu kembali terdengar pelan di telingaku. Kutukan belum selesai, masih ada nyawa yang harus dibayar. Gelap.